Kita mengingatkan zaman dulu, mungkin kalau dulu seragamnya agak-agak gitu ya, namanya SPG. Sekarang alhamdulillah luar biasa. Ternyata ya, mau sukses itu dirintis teman-teman. Dari pencapaian sekarang nih, ada nggak sih ada yang belum kecapai nggak? Pengen bahagiain orang tua gitu ya. Pasti. Gimana ya, pengen banget gitu. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Nah, sekarang kita udah mau ngobrol langsung sama Andri-nya ya. Jadi, aku kenalin dulu nih sebelumnya teman-teman ya. Andri ini sahabat aku ya. Sudah dari tahun 2002 ya Andri ya. Sampai sekarang hubungan kita masih tetap baik, alhamdulillah. Mengingatkan zaman dulu, kita seragaman juga nih sekarang. Kita seragaman juga karena dulu kita kerja bareng seragaman juga ya. Iya. Tapi pakai baju seragam SPG. Jadi dulu aku tuh sama Andri itu SPG-an bareng ya Andri ya. Dimulai di Garut terus di Bandung ya, ngekos bareng satu kamar ya. Kita mengingatkan zaman dulu, mungkin kalau dulu seragamnya agak-agak gitu ya, namanya SPG. Sekarang alhamdulillah seragamannya sudah tertutup ya. Jadi Andri ini termasuk salah satu dari sahabat aku yang sukses, dan aku juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau misalkan kesuksesan itu didapat dengan kerja keras. Salah satu contohnya seperti Andri nih. Andri memulai bisnis bakso aci. Nah, jadi dari bakso aci bisa kayak gini. Luar biasa nggak? Nih bakso aci langsung bikin partai besar atau bagaimana dulu prosesnya? Sebenarnya aku udah tahu, tapi biar Andri aja dulu yang cerita. Silahkan. Ya, jadi awalnya nyoba-nyoba dulu di rumah, jualan di depan rumah. Gitu oh ya. Jualan di depan rumah, di teras rumah. Teras rumah. Di teras rumah mama. Rumah mama. Aku belum punya rumah. Oke. Belum punya rumah. Waktu itu masih awal-awal nikah sih ya. Oh, masih awal-awal. Masih dari nikah. nol. Kita nikah juga dari nol. Suami nggak kerja, maksudnya kerja cuman dia kerja sampingan. Nge-grab. Sempat nge-grab di Bandung. Nah, kalau aku ya itu jualan aja gitu. Tapi di Garut. Suami di Bandung. Oh, jadi sempat setelah nikah tuh tinggal suami di Bandung nge-grab, Andri di rumah mama, jualan bakso aci. Itu ngeracik sendiri dari mulai bumbu segala macam, belanja ke pasar ya, semuanya lah sendiri. Nggak ada yang bantuin. Mama juga ya sibuk dengan kesehariannya mama. Gitu. Itu berjalan berapa lama itu jualan bakso aci di depan rumah? Nggak lama sih. Nggak lama? Awalnya kan nyobain dulu nih gimana kalau bikin, pengen instan. Saya pernah nyobain jualan di bazar-bazar gitulah. Oh, kayak Car Free Day. Kalau ada Car Free Day tuh ya pernah nyobain juga. Terus event. Event kan kadang ada yang dari event-event luar kota gitu ya. Sempat juga di Bandung juga. Ternyata responnya nggak baik gitu. Cuman kan kurang tapi terus gitu ya. Iya, dari situ kan nih orang luar kota nggak tahu nih bakso aci tuh enak gitu. Cuman orang Garut aja kan yang tahu. Iya, kalau di Garut kan memang rata-rata di setiap gang juga pasti banyak yang jualan bakso aci gitu. Kayak gitu. Ini kan orang luar kota taunya bakso aci itu cilok ya. Ciloknya pakai bumbu kacang gitu kan. Nggak tahu kalau bakso aci yang pakai kuah. Sempet ada beberapa ibu-ibu yang ngelewatin, saya tawarin itu, Bu, ini mau nyobain, saya mau ngasih loh, bukan mau jual dulu lah gitu. Sempat kasih tester gitu kan. Itu apaan ya, katanya, kok itu kayak cilok. Iya, ini kok cilok dikasih kuah gitu. Kok ada kuahnya? Iya, ini namanya bakso aci, cobain dulu lah gitu.
Enggak, maaf, kayak yang jijik gitu. Oh. Ibu, nanti ibu yang nyari-nyari saya, bukan saya yang nyari-nyari ibu. Oh, aduh, Saya gitu keren. sih. Enggak laku sama sekali. Oh gitu. Terus Nah, tapi ya nggak udah. patah semangat ya? Enggak dong, Jadi enggak. setiap event Ini gimana meskipun caranya? kayak begitu responnya, tapi tetap tiap event ikut gitu. Ikut nyobain. Keren ya, Kayak semangatnya. gimana responnya tetap aja sama kayak gitu nih. Makanya saya mikir ya, ini gimana caranya orang tuh biar tertarik nih sama si bakso aci ini. Akhirnya bikinlah di rumah. Udah jualan di rumah, terus bikin juga, difotoin, sampai bikin yang pedes, yang gimana, emang kayak gitu kan. Nyobain, ada yang mau, saya cobain kirim keluar kota. Dengan masih belum instan, masih pakai kuah. Oh, jadi kuahnya Masih dipakai Plastik. plastik itu loh, es. Oh. Plastik kayak minyak gitu ya. Oh, jadi bukan dikasih bumbu tapi memang udah sama kuah karena Sempet. belum mengerti. Belum Oke, nemu. Oke. Belum nemu ya, ini gimana caranya itu keluar kota pakai travel. Karena Basi dong? Ya enggak. Oh, enggak. Oke. Enggak basi, alhamdulillah. Cuman sepanjang perjalanan pengiriman Deg-degan. stres lah. Ini takutnya bocor, takutnya tumpah-tumpah ya. Mana kan banyak barang-barang orang juga, takut kena juga kan, kena kuahnya bakso aci. Tapi alhamdulillah nyampe, dan alhamdulillah responnya baik juga. Sampai repeat order beberapa kali gitu. Cuman kan makin sini saya juga mikir, ini gimana ya caranya harus bisa nih tanpa kuah. Ya itu akhirnya kan saking keseringannya ngelayanin yang beli di rumah, ngeracik, nah si bumbunya jadi udah tek udah, oh ini segini kuah bumbunya, udah tahu, akhirnya diplastikin lah. Awal-awal masih plastik biasa, terus pakai bawal cup. Masih belum pakai pengawet, maksudnya kita pengawet nggak dimasukin ke makanan ya. Dari awal saya nggak mau pengen berkah. Jadi nggak pernah pakai bahan-bahan yang inilah yang mengakibatkan sakit lah, enggak gitu. Akhirnya nyoba dulu, alhamdulillah dikirim keluar kota 3 hari nyampe. Saya bilang kalau udah nyampe langsung masuk kulkas biar nggak basi. Alhamdulillah aman juga. Alhamdulillah berhasil repeat order lagi, tapi ini nemu akhirnya saya nemu silika gel yang pengawet makanan yang saset itu. Nah dari situ akhirnya agak bisa jauh ya keluar kota. Jadi orang-orang Garut tuh yang ada di luar kota pada pesan gitu. Sempat dulu aku juga bantu promo ya pas awal-awal ya. Itu awal-awal yang pas itu. Pas awal-awal pas plastik itu udah standing pouch ya. Iya, pakai itu. Nah, pas mulai awal-awal itu merintis, mungkin itu udah tahap kesekiannya pas udah pakai si standing pouch itu ya. Nah, mulai di promo-promo tuh Ndri ya. Mulai promo-promo Instagram apa. Cuman kan waktu itu saya masih sendiri. Jadi masih yang 3 hari tuh baru bisa bikin 150 bungkus. Oh, tapi permintaan lebih dari itu? Lebih dari itu, masih nggak ke-handle lah. Alhamdulillah. Akhirnya saya minta bantuan suami. Oh gitu, jadi dibantuin suami juga. Iya. Jadi suami hijrah akhirnya ke Garut. Untuk ngerintis si bisnis bakso aci ini. Oke, akhirnya bareng-bareng sama suami. Dan suami juga kan kebetulan digital marketingnya udah menguasai ya. Iya. Alhamdulillah lah, tanpa suami juga nggak bisa apa-apa ya. Iya. Soalnya apalagi kan cewek. Jadi kan saling lah ya, saling support, saling mendukung. Ya saling inilah ya sama suami. Andri yang bikin racikan bakso aci dan bakso acinya. Nah, yang ngurusin marketingnya suami sama kemasan makin kesini makin bagus, jadi nggak terpakai pengawet lagi. Maksudnya silika gel yang saset tuh udah enggak. Jadi kita pakai plastik vakum yang kualitas bagus ya, kayak gitulah. Sampai sekarang akhirnya sudah punya agen di semua kota Indonesia. Di seluruh Indonesia, dan total karyawan sekarang semua udah berapa? Alhamdulillah 150.
150 untuk karyawannya aja. Keren banget. Luar biasa. Ternyata ya, mau sukses itu dirintis teman-teman, kerja keras, butuh perjuangan, tidak instan. Nah, Tidak contohnya patah semangat. Andri ini jangan patah semangat. Jadi awal-awal kan banyak penolakan, banyak yang respon kurang gimana, tapi dia terus semangat, terus berjuang gitu. Sampai akhirnya sekarang sudah punya 150 karyawan, agen di seluruh Indonesia, dan tinggal menikmati hasilnya. Selain bakso aci juga merambah ke bisnis-bisnis lain ya, sekarang suami. ya. Suami merambah ke bisnis-bisnis lain gitu. Emang jiwa bisnisnya keren sih suaminya. Luar biasa. Jadi merambah ke bisnis-bisnis lain, ada warung kopi juga ya. Ada kafe, warung kopi, segala macem. Dan sekarang sampai punya rumah semewah ini, punya mobil mewah, rumahnya pun di mana-mana banyak banget. Aduh, luar biasa. Nindri, dari pencapaian sekarang nih, ada nggak sih yang ngerasa ini belum ada yang belum kecapai nggak? Kalau aku sih ya, alhamdulillah udah lebih ya. Jadi tinggal bersyukurnya aja ya. Tinggal bersyukurnya aja. Alhamdulillah. Jadi dulu sempat ya, kita juga udah pernah bareng-bareng lah berjuang. Dulu pernah berdoa gitu ya. Ya Allah, minta Iya, gak apa-apa. Gimana minta apa? pengen bahagiain orang tua gitu ya. Pasti. Gimana ya, pengen banget gitu. Alhamdulillah sekarang tuh Allah tuh ngasihnya lebih dari apa yang aku minta gitu. Pengen naikin haji orang tua, pengen umrohin. Kalau sekarang sih baru umroh ya, karena kemarin kan sekarang kan masih ini ya, pandemik, jadi nggak sempet inilah gitu, belum sempet naikin haji. Mudah-mudahan saya bisa naikin haji orang tua. Amin. Itu sih Karena yang aku tahu juga memang dari dulu pas kita lagi berjuang dari bareng-bareng gitu ya, Andri itu memang bekerja untuk keluarga gitu. Di saat kita misalkan bekerja dapat gaji cuma buat nyenengin diri sendiri, Andri ini memang untuk mama, untuk bapak ya, untuk keluarga. Dan alhamdulillah ternyata dengan memuliakan orang tua, dengan memprioritaskan orang tua dan keluarga, Allah memberikan lebih lagi dari itu. Gitu ya. Udah berasa banget ya. Alhamdulillah, sangat bersyukur banget. Alhamdulillah ya ampun teman-teman semuanya yang di rumah, yang lagi nonton, yang lagi berjuang, semangat terus, jangan patah semangat. Dan yang masih orang tuanya ada, aduh, dibahagiakan, dimuliakan, prioritaskan. Insya Allah kalian akan mendapatkan rezeki yang lebih. Gitu ya. Aduh, bahagia banget. Ya ampun, perjuangan kita dari dulu ya, jadi SPG jalan nawar-nawarin produk kesana kemari pakai high heel ya, sampai pegel-pegel, dibayar cuman berapa sih? Waktu di Garut mas 150.000 ya? Iya. 150.000 sehari waktu di Garut. Pas di Bandung naik 250 ya. Di Bandung 250.000. Tapi kalau mungkin kalau dari dulu tuh bukan dulu, sekarang juga image-nya tuh kalau misalkan ngomong SPG tuh agak tak gitu ya. Tapi tidak semua seperti itu. Contohnya kita berjuang memang benar-benar untuk mencari nafkah untuk buat keluarga, untuk mencari uang, tidak buat yang aneh-aneh kayak gitu. Tergantung diri kitanya sebenarnya bekerja dimanapun, jadi apapun gitu. Selama kitanya bisa membawa diri kita, insya Allah sih semuanya baik-baik aja ya. Nah teman-teman semuanya ya, aku bahagia banget sudah berbagi. Andri terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita kiat-kiat suksesnya. Mudah-mudahan Andri makin sukses. Amin. Mudah-mudahan makin lancar semua usahanya. Amin. Ya. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan kalian yang sedang berjuang,
kalian juga segera sukses. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum. Dah.